Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Giltania Manyala dengan NIM A24124040. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Excel. Nah, di sini saya menggunakan dua tabel ya teman-teman. Saya menggunakan dua tabel sebagai contoh dalam penggunaan HLOOKUP dan VLOOKUP. Di mana di yang tabel yang kedua itu saya menggunakan dua tabel, yaitu yang pertama tabel vertikal yang berbentuk vertikal, di mana ini nanti dia menggunakan rumus VLOOKUP atau vertical lookup. Kemudian yang kedua yaitu yang horizontal, yaitu menggunakan rumus HLOOKUP, horizontal lookup. Nah, pertama-tama itu tabel yang pertama ini sebagai tabel yang akan diisi, dan tabel yang kedua ini adalah tabel data yang akan digunakan untuk mengisi tabel yang kosong ini dengan menggunakan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, pertama yaitu nama customer. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP, vertical lookup, karena kita akan mengambil data dari tabel vertikal ini. Nah, yang pertama kita menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita mengambil nomor pesanan sebagai patokan agar nanti dia masuk nama-nama ini. Jadi kita mengambil nomor pesanan sebagai patokannya. Kita tekan ini, klik, nanti langsung muncul. Ulang ya teman-teman. Tekan ini. Kemudian titik koma, terserah titik koma atau koma, tergantung dari laptop atau komputer yang kita pakai. Nah, di sini saya menggunakan titik koma karena di sini dia menggunakan titik koma sebagai melengkapi rumus yang ada pada sini. Kemudian setelah itu kita masuk ke tabel yang tadi dan kita blok. Kita blok sampai di bawah. Setelah kita blok, jangan lupa di klik F4-nya supaya rumusnya tidak terhambur. Setelah itu di klik lagi titik koma, karena nama customer-nya itu di tab kolom kedua di sini ya, jadi kita klik 2, kemudian titik koma, kita ambil yang false, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini langsung muncul ya Gidan. Kita lihat Gidan 104 Gidan. 104 Gidan. Nah, kemudian kita blok ke bawah. Nanti dia langsung otomatis seperti ini. Kita cek ya, 109 Iqfar. 109 Iqfar. Nah, kemudian lanjut di domisili.
Domisili ini sama halnya kita buat yang seperti yang kita buat tadi di nama customer, sama dengan lookup, kemudian buka kurung, kita klik ini sebagai patokan dari rumus, kemudian titik koma, dan masuk lagi pada tabel yang tadi, kita blok. Jangan lupa di klik F4-nya supaya rumusnya tidak sama. Setelah diklik titik koma, karena domisilinya ada di kolom keempat, jadi kita tulis 4, bukan lagi 2. Karena kan 1, 2, 3, 4. Kemudian diklik titik koma, dan jangan lupa false, tutup kurung, dan enter. Nah, 104 Gidan Bali. Kita lihat di tabel ini. 104 Gidan, domisilinya di Bali. Kita blok ke bawah supaya nanti dia terisi otomatis. Blok ke bawah dan terisi otomatis. Kita cek lagi 106 Puput Manado. 106 Puput, domisilinya di Manado. Dan lama pengiriman. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan rumus lookup karena dia menggunakan tabel yang horizontal. Jadi kita menggunakan rumus lookup sama dengan lookup. Buka kurung. Di sini kita tidak lagi menggunakan nomor pesanan sebagai patokan dari rumus ini, tapi kita menggunakan domisili karena di tabel ini dia hanya menggunakan domisili dan kota dan lama pengiriman, jadi kita mengambil domisili sebagai patokan. Oke, klik ini nanti langsung muncul ini. Kemudian titik koma, kita blok sama halnya dengan tabel di atas, di blok. Nah, setelah di blok, jangan lupa di klik F4-nya. F4, koma, karena lama pengirimannya ada di baris kedua, karena kita sudah menggunakan yang horizontal, jadi kita ambil 2. Karena lama pengirimannya ada di baris kedua. Kemudian titik koma, false, tutup kurung, dan enter. Nah, 104 Gidan, domisili Bali, lama pengiriman 2 hari. Kita lihat ya, Bali itu lama pengirimannya 2 hari. Nah, kita blok sampai ke bawah. Nah, ini dia langsung akan terisi otomatis. Jadi selesai cara penggunaan rumus lookup dan lookup. Oke, kita lanjut di penggunaan left, mid, and right pada Excel. Di sini saya menggunakan nama dan ID peserta sebagai contoh dari penggunaan left, mid, and right. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Left ini digunakan sebagai untuk memasukkan huruf atau angka pertama dari sebuah ID peserta ini. Jadi kita buka kurung,
kemudian tekan ini, dan diberi titik koma ataupun koma. Kalau di laptop ini yaitu titik koma. Kemudian karena di sini 3 angka yang akan kita ambil, jadi kita kasih 3 dan tutup, kemudian enter. Langsung saja kita blok ke bawah, nanti dia akan terisi otomatis. Dapat kita samakan ya, di samping ini semua sama. Kemudian pada Meet ini dia agak berbeda dari Live tadi. Meet, buka kurung, kan kita akan mengambil angka yang ada di tengah ini. Jadi kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung juga garis datarnya ini. Jadi di sini kita tekan dulu ini, kemudian diberikan titik koma dan 5, titik koma lagi, karena kita akan mengambil 4 angka yang di tengah, jadi kita tekan 4, kemudian tutup kurung dan enter. Kita tinggal blok bawah, nanti dia akan isi otomatis. Kemudian right ini sama penggunaannya dengan left tadi. Right, dia agak gampang dari left atau Meet. Buka kurung, V2, kemudian titik koma. Karena kita akan mengambil satu angka atau satu huruf di terakhir ini, jadi kita klik 1, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian kita ulangi ya. Right, kemudian buka kurung, ini titik koma, dan kemudian enter. Kemudian kita blok ke bawah. Jadi guys, jadi ini penggunaan rumus left, mid, and right pada Excel. Kemudian penggunaan concatenate. Nah, di sini dia fungsinya yaitu untuk menyambungkan nama atau menyambungkan kalimat menjadi satu dari 2 tabel, dari 2 kolom. Contohnya seperti ini. Sama dengan concatenate, kemudian buka kurung, kita klik ini, kemudian koma, untuk agar nanti dia memiliki spasi antara nama dan mimnya, mempunyai spasi, jadi kita enter, kita titik koma, kemudian spasi, titik 2, spasi, titik 2, spasi, titik koma, dan ditekan pada kolom kedua, yaitu B. Kemudian tutup kurung dan enter. Dia akan langsung begini, kemudian kita blok ke bawah, akan terisi otomatis.
Ini guys, ini dia agak gampang dari penggunaan left, mid, and right tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi cara penggunaan rumus today and that dalam Excel. Nah, di sini saya tidak menggunakan tabel sebagai patokan seperti contoh-contoh pada sebelumnya, tetapi saya langsung saja memberikan contoh penggunaan rumus today and that pada Excel. Nah, pada today itu kita masukkan rumusnya seperti misalnya kita akan mencari hari atau tanggal tersebut, misalnya dengan today, kemudian buka kurung, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini akan langsung masuk tanggal, bulan, dan tahun. Jika harinya berganti lagi, maka di sini akan otomatis berganti juga. Kemudian date sama halnya juga, sama dengan date, buka kurung, ini diminta yearsnya itu dapat kita masukkan sesuai data yang kita peroleh. Nah, di sini saya mengambil data yang di atas supaya gampang. Yearsnya itu 2024, titik koma, bulan 12, titik koma, tanggal 22. Nah, tutup kurung dan enter. Nah, di sini akan langsung muncul. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi penggunaan rumus line dan trim pada Excel. Nah, di sini saya sudah membuat tabel di mana kalimatnya itu saya buat berbeda-beda dengan spasi yang berbeda. Karena di sini kita akan merapikannya menggunakan rumus line dan trim, di mana rumus line ini berfungsi untuk menghitung karakter yang ada pada kalimat, dan trim ini yaitu untuk merapikan spasi yang sudah saya acak pada kalimat tersebut. Jadi fungsi trim ini yaitu merapikan spasi. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya. Len, buka kurung, kita klik ini, kemudian tutup kurung dan spasi. Nah, di sini kita lihat ya, berarti karakternya pada kalimat itu yaitu 25. Kemudian kita blok ke bawah, nanti dia akan otomatis terisi. Karakter ini dia hitung dengan spasi ya. Jika kalian hitung hanya huruf ini saja, berarti salah. Itu kalau len dia hitung dengan spasi. Nah, kemudian trim, kita perbesar dulu supaya nanti pas. Oke, kita masukkan rumusnya. Trim, buka kurung, dan ini tutup kurung dan enter. Nah, ini dia sudah rapikan, tetapi ini memang saya ketik rapi ya. Kita akan lihat ke bawah supaya dia terisi otomatis. Nah, dapat kita lihat bahwa ini dia sudah isi otomatis ya teman-teman. Ini langsung dia isi otomatis. Dapat kita lihat yang di sini di sebelah sini itu spasinya agak jauh, di sini dia sudah rapikan. Nah, kemudian kita hitung lagi line-nya, karena di sini kan dia hitung dengan spasi, maka di sini kita hitung lagi dengan spasi yang sudah beraturan. Kita masukkan rumusnya, len, kemudian buka kurung. Nah, di sini kita tidak lagi mengambil patokan di kalimat sini, tetapi kita akan mengambil di trim yang sudah rapi spasinya. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah,
Dapat kita lihat ya, ini berbeda lainnya karena kita mengambil kalimat yang sudah dirapikan. Jadi itu fungsi len dan trim dalam rumus Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi penggunaan substitut pada Excel, di mana fungsinya itu digunakan untuk mengganti atau memasukkan kata tanpa mengganti satu-satu dan hanya memasukkan rumus dan menggantinya di dalam rumus substitusi. Langsung saja contohnya, substitut buka kurung, kita masukkan ini yang akan diganti, kemudian tutup kurung, kita akan menambahkan titik ya pada setiap spasinya, kemudian koma, buka kurung lagi, kemudian kita taruh titik, tutup kurung, tutup, enter, maka di sini akan langsung ada titiknya. Dan jika kita ke bawah nah langsung ada ya teman-teman, langsung ada titiknya di tengah. Atau kita tambah garis tengah, ini substitut buka kurung, tekan ini, kemudian titik koma, kita kemudian titik koma, buka kurung, kita menggunakan ini, kita menambahkannya dan tutup kurung dan enter. Di sini nanti akan langsung ada, kemudian kita blok ke bawah. Nah, jadi begitu teman-teman, sekian tutorial dari saya dengan rumus-rumus Excel. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.